Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Raw Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni disodorkan kitab suci dan wanita seksi. Sang Kinasih saat Raw Piningit adalah manusia pilihan yang memiliki keteguhan iman yang begitu kuat, yang tentunya tidaklah mudah tergoyahkan oleh berbagai macam tantangan ataupun rintangan yang menggoda sosok Sang Kinasih saat Raw Piningit. Terlebih lagi ketika beliau dicoba dengan godaan-godaan wanita yang begitu memikat dan mempesona. Pada cerita kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita tentang sosok Sang Kinasih saat Raw Piningit dan apa kaitannya ketika putra-putri Nusantara disodorkan kitab suci dan wanita seksi. Sesungguhnya kebangkitan Nusantara ini haruslah disertai dengan kebangkitan kesadaran diri, kebangkitan kecerdasan, dan kebangkitan segala sikap welas asih yang ada pada diri putra-putri Nusantara, di mana para ksatria Nusantara, khususnya kalangan pria, mereka cenderung diuji dengan harta, tahta, dan wanita. Untuk itu, berbagai macam catatan sejarah telah menuliskan keruntuhan-keruntuhan kejayaan itu tidak sedikit disebabkan oleh pengaruh para wanita. Wanita yang menggoda, wanita yang menyilaukan mata. Kitab suci yang disodorkan ketika kepada setiap insan yang ada di bumi Nusantara terkadang juga bisa menjadi ujian buat yang disodorkan. Ketika para putra-putri Nusantara disodorkan kitab suci, namun jika para ksatria Nusantara ini memiliki budi pekerti, pemahaman yang baik, tentunya kitab suci ini akan sangat berguna sekali membawa dan menuntun manusia kepada jalan-jalan yang penuh keselamatan, jalan yang penuh diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi wahai sahabatku semua, ketika kita hilangnya kesadaran saat disodorkan kitab suci, yang terjadi adalah malah kita mencerca dan mencaci orang-orang yang kita anggap tidak suci, orang-orang yang kita anggap jauh dari Yang Maha Kuasa. Sehingga tak jarang mereka yang kehilangan kesadaran diri akan mudah mencaci maki saudara-saudaranya sendiri, hanya karena salah di dalam memaham ataupun meresapi segala kandungan yang ada di dalam kitab suci. Kitab suci seharusnya untuk menjadi pedoman untuk memperbaiki keadaan pribadi, bukan untuk menghakimi saudara sendiri dengan cara-cara yang keji, sehingga yang terjadi selalu terjadinya pertikaian, percerai-beraian antar sesama. Jadikanlah kitab suci itu sebagai pedoman buat diri dan memperbaiki segala apa yang tidak baik pada pribadi. Dan tentunya hal-hal yang membuat kita mencaci maki orang lain, jangan sampai itu dilandasi oleh nafsu birahi yang selalu mewarnai berbagai macam bentuk-bentuk emosi yang ada pada diri. Sehingga apa yang terkandung di dalam kitab suci seharusnya untuk memperbaiki diri justru dipergunakan untuk mencaci maki saudara sendiri. Dan untuk kualitas seksi sendiri, apa kaitannya dengan putra-putri Nusantara, khususnya kalangan pria? Ketika ada orang-orang yang berpakaian seksi, bahkan terlihat tidak menutup auratnya, tentunya bagi sebagian golongan ini merupakan pemandangan yang tidak mengenakan, atau pemandangan yang bisa merusak pikiran bagi pribadi yang melihat posisi seperti itu. Namun ketahuilah wahai sahabatku semua, kitab suci dan wanita seksi ini adalah ujian bagi mereka-mereka yang saat ini menuju era kesadaran, menuju era kebangkitan.
agar wanita seksi janganlah sampai dinodai meski dia terlihat membuka diri, meski dia terlihat membuka segala apa yang ada kemolekan pada dirinya. Justru orang-orang yang telah tersadarkan, orang-orang yang telah tercerahkan, mereka-mereka para putra-putra Nusantara, mereka-mereka para ksatria Nusantara, melihat keadaan seperti itu bukannya mencaci memaki, melainkan menghargai, menghormati, dan mengasihi dengan sikap welas asih dan penuh budi pekerti. Bagaimana bersikap kepada seorang manusia yang keadaannya, pakaiannya selalu terbuka. Setiap manusia pasti memiliki perasaan. Jika kita ingin menyentuh perasaan orang lain, maka sentuhlah dengan kasih sayang, sentuhlah dengan kewelasasihan, agar apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka bisa diterima dengan lapang dada, bukan dengan mencerca dan menghina. Kitab suci dan wanita seksi benar-benar menjadi ujian buat pribadi kita, putra-putri Nusantara. Jangan sampai salah kaprah di dalam mengelola kitab suci yang ada di sekitar kita dan untuk membangun pribadi kita. Jangan sampai wanita seksi bukan malah dikasihi, justru malah dinodai. Disinilah perlunya kesadaran dan pencerahan diri buat kalangan Nusantara, putra-putri Nusantara yang hidup di bumi pertiwi. Semoga di era kebangkitan Nusantara ini bangkit pula kesadaran putra-putri Nusantara, bangkit pula kecerdasan, dan bangkit pula segala potensi yang ada pada diri, dan bangkit pula sikap welas asih pada sesama saudara sendiri. Untuk itu, wahai sahabatku semua, setiap apapun yang ada di sekitar kita hendaknya coba kita hadapi dengan sikap yang berbudi, welas asih, dan saling menghargai, bukan dengan saling mencaci maki, memperturutkan segala hawa emosi, menurutkan segala bentuk-bentuk kekejian yang selalu mencercah dan mencaci. Semoga pesan-pesan singkat ini dapat membawa renungan dan kebaikan untuk kita semua. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.